Selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-10 tadi. Pembahasannya masih sama, masih di pertemuan ke-10. Hanya saja di sini ada if-nya dengan tambahan. If dengan and dan if dengan or. Fungsi and dan or itu nanti dipergunakan juga di if. In contoh, fungsi and di sini jika nilai logicalnya tesnya lebih dari 1, maka gunakan and. Walaupun value nilai true-nya 1 dan nilai false-nya 1. Nah, lihat di sini logical tesnya ada 2, maka gunakan and. And jika perbedaan and dan or di sini, and itu dipergunakan jika logikalnya 1 diterima dan logikal keduanya diterima. Jadi harus dua-duanya terisi, harus sesuai. Kalau sesuai maka nanti ke true. Kalau tidak sesuai salah satunya, maka dia akan ke false. Ya. Ini nilai fungsi dari n. Jika dia dua kondisi logikalnya, yang satu n itu jika yang kondisi satunya diterima dan kondisi keduanya diterima, maka dia jatuhnya ke nilai value if true, yang benar, kondisi true. Nah, jika salah satunya, lihat, baik kondisi 2 maupun kondisi satunya tidak sesuai, maka dia semuanya ke false. Apalagi kedua-duanya tidak sesuai, maka dia false jatuhnya. Nah, begitupun yang jika kondisinya 3 logical test. Ya, harus ketiga-tiganya ya, sehingga nilainya hasilnya true. Bila salah satunya tidak ada ya, maka hasilnya semuanya ke false. Nah, itu nilai fungsi dari n. Ini contohnya. Di sini, jika nilai psikotes 80 ke atas dan nilai wawancara 80 ke atas, maka dia lulus. Jadi kalau mau lulus, maka harus keduanya terpenuhi. Nilai psikotes dan nilai wawancaranya harus di atas 80. Kalau tidak, maka dia gagal. Maka gunakanlah n di sini. Karena ada dua logical test. Nah, ini contohnya. Yang pertama, pakai if, karena kita ada pilihan. If, lihat di sini. Sebelum kita menggunakan logical test, karena dua-duanya harus terpenuhi, maka menggunakan n. Ada dua logical kita. Logical pertama n, yang pertama adalah nilai psikotes. Harus lebih besar sama dengan 80. Lihat, kelanjutannya dia titik koma. Nah, lalu logical keduanya adalah nilai wawancara. Harus lebih besar sama dengan 80 juga. Jadi baik nilai psikotes ataupun nilai wawancara dia harus 80 ke atas. Kurung tutup. Ini baru logical testnya saja. Logical test nilai psikotes dan nilai wawancara. Lalu kita pindah ke value if true. Nah, value if true itu jika nilai psikotes dan wawancaranya di atas 80, maka dia lulus. Titik koma atau koma. Nah, value if false-nya. Nah, lihat di sini. Jika salah satunya tidak mencapai nilai 80, baik itu nilai psikotes yang tidak 80 atau nilai wawancaranya
tidak sampai 80, dua-dua atau keduanya tidak sampai mencapai nilai 80, maka dia gagal. Kurung tutup, enter. Ya. Kita tinggal drag ke bawah. Lihat. Di sini lihat. Ada nilai 80 psikotesnya. Lalu nilai wawancaranya 60. Dan kalau kita menggunakan fungsi N, maka hasilnya akan gagal. Kenapa? Karena salah satunya tidak terpenuhi. Di sini lihat nilai wawancaranya tidak mencapai 80. Nilai wawancaranya tidak mencapai 80, maka kalau dia menggunakan fungsi N, maka dia akan gagal hasilnya. Begitupun yang Adi. Lihat, nilai psikotesnya di bawah 80, maka dia hasilnya akan gagal. Walaupun nilai wawancaranya pas 80 gitu. Nah, ini kalau yang lulus itu lihat nilai psikotesnya di atas 80 ke atas dan wawancaranya 80 ke atas. Lihat. Ada itu 80 dan 90, maka hasilnya lulus. Nah, itu. Ini menggunakan fungsi N. Jadi fungsi N itu harus kedua-duanya nilainya sesuai dengan logical test. Di sini 80 ke atas. Kalau tadi kita berbicara fungsi N, maka ini adalah fungsi OR. Nah, kalau N itu harus keduanya logicalnya terpenuhi. Kalau OR salah satunya terpenuhi, maka dia akan ke true. Jika keduanya tidak sesuai dengan logical testnya, maka ke false. Ini lihat perbedaan N dan OR. Jadi lihat kondisi 1 dan kondisi 2-nya salah satunya walaupun tidak, lihat di sini lihat tidak, maka dia tetap nilainya true. Contoh aja kondisi satunya ya, atau sedangkan kondisi keduanya tidak, maka tetap dia nilainya true. Kondisi satunya tidak dan kondisi keduanya ya, maka dia tetap nilainya true. Begitupun kondisi 1 dan kondisi 2-nya ya, maka nilainya true. Yang false itu jika keduanya kondisi logical testnya tidak sesuai dan logical test yang keduanya juga tidak sesuai, maka hasilnya false. Nah, ini perbedaan dengan N. Kalau N kan tadi harus ketiganya kondisinya harus ya, maka dia true. Selain itu maka dia false ke bawahnya. Kalau OR tidak. Jadi salah satunya yang tidak atau dua kondisinya yang tidak seperti ini, tetap dia akan dibacanya true. Yang false itu jika ketiganya false. Ini jika logical testnya 3. Fungsi seperti tadi, lihat. Ini pakai OR. Jadi jika jenis barangnya odol atau OR itu atau ya, atau jenis barangnya sikat, maka dia dapat diskon 10%. Selain itu, maka dia hanya dapat 5%. Dalam artian sabun cuma 5%. Bagaimana prakteknya? Ya. Ini. Nah. Kita ini aja. Nah, seperti tadi, seperti N, sama dengan if kurung buka. Nah, jika salah satunya ini jika salah satunya ini yang sesuai, pilih salah satu, maka menggunakan OR. Kalau N kan itu harus dua-duanya atau semuanya harus sesuai, sedangkan ini salah satunya gitu, baik odol maupun sikat. Odol dan sikat ya, sedangkan sabun tidak. Ini menggunakan OR, jadi klik ini. Kalau tadi kan banyak ya, OR lebih besar sama dengan. Kenapa di sini harus lebih besar sama dengan atau sama dengan? Sama aja. Harus sama dengan. Karena di sini ini teks. Kalau teks itu pakai sama dengan. Kalau angka maka dia
harus ada penjabarannya, apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, kalau dia hanya teks saja, maka cukup menggunakan sama dengan saja. Sama dengan tadi apa? Odol ya. Ya, penulisan odolnya kalau dia kecil, maka tulisnya di sini pun harus kecil. Jangan sampai salah satunya besar. Kalau besar di sini tulisannya, maka di sini harus besar ke semuanya. Lalu klik lagi sabun. Di sini klik lagi jenis barang. Pakai sama dengan tanda kutip lagi dia sikat. Kurung tutup. Ini logical testnya. Baru kita ke nilai true-nya. True-nya apa? 10%. Ya. Lihat. Di sini karena dia angka, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Cukup langsung angkanya saja. Yang pakai tanda kutip itu jika ada tulisannya teks. Karena dia angka, maka cukup langsung angkanya dan persentase. Ya, jadi di sini jika odol dan sikat maka dia 10%. Selain itu, selain barang kedua ini, selain odol dan sikat, maka diskonnya cuma 5%. Klik enter aja. Nah, ini kenapa seperti ini? Tinggal kita rubah. Nah, ininya ke persentase. Nah, gitu. Kalau dia berupa uang, maka klik ke persentase. Pertemuan ke-10 kita selesai untuk if ini, baik if dasar maupun if and dan if or. Selamat berjumpa lagi di pertemuan ke-11.